Halo guys, kali ini saya akan bagian video tentang dashcam terbaru dari Acroder, yaitu yang tipe Q2 yang sudah 4K resolusinya. Ya, setelah saya berpikir dan mencoba mencari referensi, ternyata pilihan saya jatuh kepada Acroder. Saya lihat review teman-teman juga sudah bagus, dan untuk dari segi harga ini cukup ramah di kantong ya. Kemarin saya beli ini sudah sama memori yang 32 GB, dapat harga di 600-an kurang lebih sekitar itu. Dan ini penampakan dashcamnya cukup bagus dan mewah, kelihatan elegan dan simple. Sudah ada layarnya, jadi kita bisa langsung melihat dari layar, dan tentu saja sudah sama kamera belakang juga. Kemudian di sini tentu saja ini ada holder ya. Dan kemudian ini chargernya sudah memakai yang Type C. Jadi kita kalau mau pakai charger HP juga bisa, cukup simple. Kemudian ini ada tentu saja buku panduan ya. Ya, dan ini kita coba lihat penampakannya. Ini sudah ada baterainya ya, tapi baterainya tidak bertahan lama, karena bisa digunakan di saat mobil mati kemudian terkena benturan, dia akan otomatis menyala dan juga otomatis merekam dia ya. Kemudian ini sudah ada night vision, jadi kalau di kegelapan dia akan otomatis jadi hitam putih. Kemudian ini spesifikasi lengkapnya ya, bisa teman-teman baca sendiri. Dan langsung saja kita instalasi ya. Ini unit saya di Calya 2018. Di sini kabelnya saya lewat di bawah dashboard ya. Cukup mudah dan simple, bisa kita kerjakan sendiri di rumah. Ya, ini kita harus ukur dulu ya yang bagian depan, karena ini kabelnya cukup panjang juga, jadi kita tidak akan repot. Dan ini kabelnya langsung saja kita bisa masukkan di dalam karet dekat pintu sampai bagian belakang. Kita bongkar saja kancingannya, cukup mudah, tinggal ditarik saja. Teman-teman bisa aplikasikan di rumah. Dan ini tembus sampai di belakang. Kemudian ini saya taruh di bagian dalam kamera, untuk kamera belakangnya. Di sini kaca belakang saya pakai yang 80% ya. Jadi nanti kemungkinan kalau gelap, kemungkinan saya akan pindah kameranya di bagian luar saja. Untuk kabelnya ini cukup panjang, yang belakang masih ada sisa. Dan mari kita coba dulu. Ya, di sini sudah kelihatan ya, sudah terinstall dengan baik.
Di sini kita bisa rubah tempatnya, holdernya. Kemudian bagian kabin ini sudah ada penutup kameranya. Jadi untuk privasi di kabin cukup aman ya. Mantap. Dan ini saya spill kamera bagian kabin sedikit ya. Cukup terang. Dan mari kita lihat ini hasilnya. Ini tidak saya edit ya, ini real dari hasil dashcam. Dan yang di kotak kecil itu kamera belakang. Dan ini saya sudah pindah ke bagian luar pintu, karena kalau kita simpan di dalam tidak terlalu terang kalau malam teman-teman ya. Jadi ini sudah saya pindahkan di luar pintu yang bagian kamera belakangnya. Cukup terang ya. Dan untuk detail gambarnya juga sudah bagus. Ya, ini kita percepat saja ya teman-teman ya. Dan satu lagi yang membuat saya memilih dashcam ini adalah bisa dibuka melalui HP dengan aplikasi tambahan yang bisa kita download di Play Store, yaitu aplikasi Vidure ya. Nanti tinggal kita scan barcode-nya saja dan kita install di HP. Cukup mudah caranya. Dan ini plat nomor di depan ini cukup jelas ya. Jadi ini bisa untuk mode potret juga. Tinggal kita pencet bagian volume atas, itu akan otomatis menjadi mode potret. Sejauh ini saya cukup puas dengan dashcam ini.